Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat millennials, perkenalkan nama saya Henry Mezardi. Saya mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya yang bermata kuliahkan pengambilan keputusan kelas C Administrasi Publik, yaitu tipe model pengambilan keputusan. Tipe model pengambilan keputusan ini ada yang pertama model deskriptif, yang kedua model normatif, yang ketiga ada model verbal, dan yang terakhir ataupun yang keempat ada namanya model prosedural. Sebelum jauh kita membahas mengenai tipe model pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jules R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Nah, itulah pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Selanjutnya saya akan membahas tipe model pengambilan keputusan. Yang pertama, model deskriptif. Model yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Model ini juga memberikan kepada manajer berupa informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan merupakan proses interaksi antara input-input sebagai bahan dasar pembentukan suatu model keputusan yang terdiri atas tujuan organisasi, kendala-kendala intern, kriteria pelaksanaan, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Interaksi tersebut diharapkan akan menghasilkan output yang baik yang berupa pelaksanaan keputusan, pengendalian, dan umpan baliknya. Pengambilan keputusan, baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keadaan lingkungan dan nilai-nilai yang kerap kali berhubungan ataupun yang bertentangan, ataupun dengan kata istilah paradok. Yang kedua, pengaruh politik. Ketiga, emosionalisme. Yang keempat, tingkat pendidikan. Yang kelima, model keputusan faktual. Model yang kedua adalah model normatif. Model ini mencari apa yang harus dipilih atau dilakukan di antara alternatif yang wajar dan mungkin dan juga biasa disebut bersifat menentukan atau preskriptif. Kriteria untuk menentukan model normatif harus operasional dan harus dapat diimplementasikan. Dengan perkataan lain, kriteria harus dapat menyeleksi sebuah bentuk dari perubah yang dapat dikontrol dengan tiga sifat. Yang pertama, dapat dijangkau ataupun obtainable. Yang kedua, terbaik ataupun optimal. Yang ketiga, dapat digunakan ataupun applicable. Sebetulnya kita dapat menunjukkan bahwa model normatif ini juga terdiri dari model deskriptif. Kita dapat berpikir dari suatu ataupun di setiap individu baris dari sebuah matriks. Keputusan, kriteria keputusan beroperasi dalam hubungannya dengan pencarian kemampuan model dan membentuk inti apa dari apa yang kita
ketahui. Budak bocor tak datang dulu. Kriteria keputusan akan berbeda sesuai dengan banyaknya kemungkinan kondisi alam dari model deskriptifnya. Jadi, model normatif ini bisa beroperasi dalam sebuah kerangka kepastian, risiko, dan ketidakkepastian. Model sebuah ataupun model normatif ini pertama yang akan dibahas adalah model pengujian ataupun tes model. Model ketiga adalah model verbal. Model verbal adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Dan analog itu kemudian dibuat dalilnya yang kemudian diterapkan untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan yang non-kuantitatif. Nah, itulah pembahasan mengenai tipe model pengambilan keputusan yang saya ketahui. Dan saya mencari sumber-sumbernya berbagai macam sumber ataupun dalam buku jurnal yang saya baca. Nah, untuk sedikit tambahannya, cara pengambilan keputusan menurut ataupun dengan cara intuisi ataupun perasaan. Nah, pengambilan keputusan secara intuisi ini merupakan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Nah, pengambilan keputusan secara intuisi seringkali terjadi karena kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh si pengambil keputusan. Pengambilan keputusan dengan mendasarkan kepada intuisi bukanlah sebuah kondisi yang klinik atau mistis, atau sebuah produk pengambilan keputusan yang magis dan mengendalikan indera keenam. Intuisi adalah sebuah hal yang sangat kompleks dan lebih merupakan hasil dari proses pengalaman dan pembelajaran yang telah berlangsung cukup lama. Itu saja pembahasan ataupun penyampaian materi yang saya ketahui. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan ataupun kekhilafan. Maka dari itu saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman yang menonton saat ini. Saya mohon maaf apabila itu sampai ke hati teman-teman. Jadi jika teman-teman suka silakan like, jika teman-teman tidak suka silakan